Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pintarku semuanya, bagaimana keadaannya kalian? Sehat selalu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita semuanya, anugerah yang begitu luar biasa. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat pintarku semuanya yang ada di rumah, meskipun kita sudah masuk ke semester genap dan pemerintah menyarankan kita untuk tetap pembelajaran melalui jarak jauh, tetapi tentunya ini sebagai hikmah bagi kita dan kita bisa untuk belajar di sini ya, menggunakan beberapa media teknologi untuk kegiatan pembelajaran kita. Sahabat-sahabat pintarku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya akan menyampaikan materi untuk di semester genap ini ya, tentang apa saja nanti bisa Anda saksikan, bisa Anda lihat video-video yang dari saya ya, dan tentunya jangan di Skype. Ingat, jangan kalian Skype. Setiap materi-materi itu dengarkan, simak, dan bisa Anda pelajari. Bahkan nanti kalau ada tugas-tugas, Anda bisa untuk menyelesaikan dengan baik. Oke. Sahabat-sahabat pintarku yang ada di rumah semuanya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti ya materi untuk hari ini di semester genap ya, apa yang akan kalian pelajari semuanya. Baik, materi kali ini ya, kita akan belajar bersama berkaitan dengan kewargaan digital. Ya, apa itu sebetulnya kewargaan digital itu? Nanti kalian bisa lihat, kalian simak seperti apa sebetulnya materi ini, sehingga nanti Anda bisa paham dan tentunya Anda bisa menerapkan dari kewargaan digital ini secara baik dan benar. Baik, Anda bisa lihat di presentasi saya ini ada ya sebuah gambar atau beberapa gambar di sini ya. Di sini ada seorang ibu ya, petani, yang mana dia menggunakan media berupa laptop untuk transaksi, baik untuk menjualnya atau mungkin untuk mencari mencari bibit-bibitnya ya, semuanya di kegiatan itu berkaitan dengan dunia teknologi. Kemudian juga di sini mungkin yang ada di kantoran ya, menggunakan beberapa teknologi untuk mendukung dari komunikasinya ya, biar agak cepat dan sebagainya, sehingga nanti bisa timbal balik ya secara langsung. Kemudian juga mungkin menggunakan elektronik ya, elektronik berupa apa? Uang elektronik. Sekarang kita kalau beli itu tidak harus menggunakan uang cash, tetapi kita bisa menggunakan uang elektronik berupa apa? Digital ya, menggunakan data di sini ya. Jadi kita sudah top up kan uang kita, kemudian kita bisa untuk transaksi menggunakan uang itu. Kemudian ada namanya industri 4.0, istilahnya di sini bahwa nanti berkaitan dengan industri 4.0 itu semua kegiatan bisa menggunakan beberapa teknologi, sehingga manusia itu akan berkurang ya, di dunia kerja itu akan diminimalkan. Jadi yang biasanya dalam satu pabrik misalnya ada sekitar berapa ribu orang, bisa berkurang karena apa? Menggunakan teknologi untuk kegiatan produksinya, seperti itu. Itu contoh saja. Mudah-mudahan bisa menstimulus ya, merangsang kalian sahabat-sahabat pintar untuk masuk ke dalam ya materi saya yang akan saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Di KD 3.8 berkaitan dengan memahami konsep kewargaan digital. Nah, seperti apa sebetulnya kewargaan digital itu ya? Oke, tujuan dari pembelajaran di materi kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari kewargaan digital dengan tepat. Ya, di sini. Yang berikutnya, siswa mampu menjelaskan komponen kewargaan digital dengan tepat. Ya, selain pengertian, kemudian menjelaskan tentang komponen kewargaan digital, kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian etika di
dalam kewargaan digital dengan tepat. Yang berikutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan jenis-jenis etika di dalam kewargaan digital dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran di sini siswa dapat mengaplikasikan etika dalam kewargaan digital dengan tepat. Disinilah tujuan pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan memahami dari kewargaan digital itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan di slide yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam warga digital, kita lihat di sini ada namanya istilah komunikasi. Apa sebetulnya komunikasi itu? Tentunya Anda sudah tahu lah berkaitan dengan komunikasi. Di sini katakan bahwa komunikasi adalah menurut Handoko punya 2002 suatu pemindahan informasi dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain. Paham ya? Di mana keduanya saling mengerti apa yang sedang dibicarakan. Jadi misalnya kalau kalian dengan teman kalian, kemudian kalian berbicara komunikasi, di mana komunikasi itu efektif jika ada pembicaraannya itu saling dimengerti kedua oleh pihak. Atau istilahnya komunikasi terjadi jika saya berbicara seperti ini, Anda bisa mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya akan mengerti apa yang kalian sampaikan. Itulah namanya komunikasi. Kenapa di sini kita sebelum masuk ke kewargaan digital, tapi kita masuk ke sub dari komunikasi itu sendiri. Karena di sini ada kaitannya berkaitan dengan kewargaan digital. Kita sekarang ini menjadi salah satu warga digital. Kenapa? Karena setiap kegiatan kita sekarang itu tidak lepas namanya dengan dunia gadget. Iya apa tidak? Pastinya. Kamu mau tidur pasti pegang HP, bangun tidur cari HP, mau aktivitas kegiatan apapun biasanya selalu bawa HP. Ini tidak lepas, makanya dari proses di sini tidak lepas namanya dengan komunikasi. Seperti itu. Oke, saya akan masuk lagi di slide yang berikut. Sekarang apa sih sebetulnya fungsi komunikasi itu? Yang pertama, sebagai informasi. Kenapa dikatakan sebagai informasi? Semua orang akan butuh namanya sebuah informasi itu. Pengen ngerti apa yang ada, apa yang dimiliki seseorang itu bisa untuk disampaikan kepada seseorang sehingga bisa mengambil sebuah keputusan dari informasi tersebut, Kemudian yang kedua, sebagai kendali. Kenapa fungsi komunikasi sebagai kendali? Suatu contoh nih kalau misalnya nih kalian menyeberang jalan, kemudian Anda tidak melihat kanan kiri, di mana di situ lalu lintasnya sangat padat sekali, dan Anda langsung saja untuk jalan. Tentunya di situ akan beresiko tinggi. Maka bisa saja komunikasi itu sebagai kendalinya. Memberitahukan kepada Anda bahwa di sana akan berbahaya jika kalian untuk menyeberangi di jalan yang sangat padat tersebut. Itu ada contoh sebagai kendali. Bisa dipahami ya? Kemudian contohnya lagi adalah sebagai fungsi komunikasi adalah sebagai motivasi. Mungkin Anda pernah melihat seseorang motivator yang sangat luar biasa, di mana selalu memberikan motivasi-motivasi sebuah informasi yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki dan keterampilannya, sehingga akan mengajak kepada seseorang itu menjadi lebih baik atau mungkin lebih termotivasi seperti itu. Contohnya siapa? Bapak Mario Teguh. Itu adalah satu contoh. Masih banyak lagi motivator-motivator yang ada di Indonesia atau mungkin di luar negeri dan sebagainya. Itu fungsi komunikasi. Oke, paham sahabat-sahabat pintar semuanya? Oke. Kita lanjutkan. Komunikasi memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, karena dengan berkomunikasi maka seseorang akan lebih mudah menyampaikan pesan, keinginan maupun ide kepada orang lain. Sesuai pengertian komunikasi, dapat diketahui bahwa
komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara perorangan, tetapi juga secara kelompok. Itulah namanya komunikasi, ya. Jadi Anda sudah paham sekarang komunikasi itu seperti itu. Baik ada komunikasi verbal maupun yang non verbal. Ya, tahu ya, kalau verbal berarti menggunakan lisan, tulisan dan sebagainya, tapi kalau non verbal adalah menggunakan bahasa isyarat atau misalnya menggunakan mimik wajah atau mungkin gestur tubuh kita. Oke, next berikutnya. Di sini ada dikatakan bahwa komunikasi itu ada komunikasi orang. Dimana kalau komunikasi orang adalah komunikasi yang langsung dilakukan oleh manusia, face to face, langsung bertatap muka. Ya, misalnya kalian dengan teman kalian di salah satu tempat, di situ saling berbicara, ya, saling curhat dan sebagainya. Itu adalah contoh komunikasi orang. Tetapi ada juga yang dinamakan dengan komunikasi data. Apa itu sebetulnya komunikasi data itu? Di mana proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih, ya, itu menggunakan perangkat, ya, yang saling terhubung dengan jaringan. Contohnya adalah menggunakan handphone atau gadget yang lainnya. Di dunia internet biasanya seperti itu, chatting, email dan sebagainya. Itu ada contoh komunikasi data. Di sini ya harapannya bahwa untuk membekali peserta didik ketika dalam jaringan, maksudnya itu melalui data, ya. Jaringan itu berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi atau berinteraksi dengan orang lain perlu dibekali dengan etika sebagai warga digital dalam materi kewargaan digital atau digital citizenship. Ya, jadi perlu namanya. Di sini kita akan belajar tentang menjadi warga digital itu yang baik itu seperti apa. Di dunia nyata dengan dunia digital itu harusnya sama. Kalau orang berperilaku yang baik, maka ketika menggunakan digital itu tetap baik juga. Ya, pernah Anda lihat contoh-contoh kasus, ya, di dunia maya saling mencela, mencaci maki dan sebagainya, ya, atau mungkin membuat hoax dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh etika yang tidak baik sebagai warga digital. Maka kita sebagai pelajar tentunya, jika kita menjadi warga digital yang baik adalah apa? Berarti kita juga harus mentaati semuanya, beretikalah yang baik. Paham kira-kira ya? Oke. Saya lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita masuk ke konsep warga digital. Di sini Anda bisa lihat di gambar itu, ya, dimana semua aktivitas yang dilakukan di sini dia menggunakan gadget, ya. Ini adalah contoh warga digital. Dia tidak lepas dengan namanya dunia teknologi, gadget, ya. Tidak lepas dengan gadget. Ini contoh warga digital itu seperti ini. Ini menggunakan handphone, ya, HP. Semua aktivitas dilakukan melalui data, tidak secara langsung. Meskipun di sini dekat, tapi dia bisa komunikasi tidak secara langsung dengan verbalnya, mulut ini berbicara, tetapi dia menggunakan berupa teks, ya, kemudian berkirim ke sini. Bisa saja seperti itu, ya. Ini contoh bahwa itulah gambaran warga digital itu seperti itu. Nah, konsep warga digital di sini bahwa dikatakan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghindari diri dari kebergantungan pada orang lain. Setiap kali seseorang berinteraksi dengan orang lain, dia harus menjaga etika bersosialisasi, apa tidak? Pastinya, ya, berperilaku yang baik, sopan santun, ya, budayanya orang timuran itu seperti itu. Meskipun kita menggunakan digital, tapi ya etika itu harus ada dalam jiwa kita, sudah menyatu, ya, etikanya baik. Kemudian dalam kehidupan nyata, seseorang wajib menghormati baik itu privasi, hak dan kewajiban, serta
kepantasan atau norma yang berlaku. Kemudian perilaku serupa wajib diterapkan saat menggunakan teknologi komunikasi di dalam jaringan atau istilahnya daring. Selama ini kita ya dituntut untuk apa? Untuk pembelajaran secara jarak jauh. Tentunya di dalam komunikasi kita tetap kita gunakan etika itu dalam bersosialisasi, baik dengan temannya, dengan gurunya, ya berarti kita juga tetap baik. Komunikasilah dengan yang santun, yang tidak menjelek-jelekan teman-temannya, membuli dan sebagainya. Ya, tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang baik, yang sopan ya, meskipun menggunakan teknologi itu. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Sekarang yang dimaksud dengan kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Di sini ya, kewargaan digital. Kita itu bagian dari kewargaan digital. Ada kewargaan Indonesia. Misalnya seperti itu. Berarti kita termasuk warga Indonesia. Lah kita warga Indonesia, tentunya kita juga harus mengikuti aturan-aturan dan berperilakulah yang baik, karena semua itu ada aturannya. Tidak semerta-merta kita itu meskipun sebagai warga Indonesia misalnya seperti itu terus saya naik dewi. Ya, sama di sini juga gitu. Menjadi warga kewargaan digital ya diharapkan di sini apa? Dapat memberikan edukasi pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi itu kalau kita menjadi warga digital. Jadi di sini semua warga digital berkewajiban menjaga etika dan norma serta memiliki tanggung jawab kebersamaan dalam segala perilaku dalam memanfaatkan teknologi komunikasi di dunia maya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kewargaan digital ini harapannya apa? Ya, Anda nanti bisa tahu karena apa di sini memberikan gambaran bagaimana ya edukasi berkaitan dengan dunia digitalisasi, menggunakan digital itu yang harusnya seperti apa. Next. Sekarang kita masuk ke warga digital. Kalau tadi adalah kewargaan ya, kalau sekarang adalah warganya. Warga digital itu siapa? Ya kita, saya termasuk juga. Karena saya ya menyampaikan materi ini melalui dunia teknologi, internet, menggunakan laptop, ya menggunakan gadget yang lainnya. Nah, warga digital adalah orang yang sadar, ya, orang yang sadar. Sekali lagi apa? Orang yang sadar, ini sadar loh ya, akan hal yang baik dan yang buruk. Menunjukkan apa? Kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Jadi kita itulah yang mengendalikan teknologi itu, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Karena apa? Teknologi itu tidak punya perasaan, tidak punya. Tapi kita sebagai manusia kita punya akal pikiran, sehingga apa? Teknologi itu bisa kita gunakan sebagai mestinya. Paham ya? Jadi kita manfaatkan betul untuk apa teknologi itu yang bermanfaat ya. Kemudian apalagi ya berkaitan dengan dunia pendidikan misalnya, contohnya adalah untuk pembelajaran secara online seperti ini ya, ini dengan tepat. Tidak hanya sekedar apa bermain game saja di saat misalnya kalian adalah pembelajaran jarak jauh, tapi digunakan untuk main game seharian. Nah, ini adalah apa? Tidak tepat penggunaan teknologi tersebut. Karena apa? Kita itu punya perilaku. Kita itu manusia yang punya akal pikiran, sehingga kita bisa mengatur, memanajemen itu sendiri. Seperti itu. Paham ya? Jadi warga digital itu orang yang sadar. Tapi kalau kamu nggak sadar, berarti ya kamu nggak tepat menggunakan teknologi itu untuk apa. Tapi kalau kamu sadar, tentunya bisa
di manajemen sendiri teknologi itu untuk apa. Oke, next berikutnya tentang komponen-komponen, di mana di sini dikatakan bahwa ada ya dibagi menjadi 3 bagian dan dibagi lagi menjadi sub bagiannya. Yang pertama ada lingkungan belajar dan akademis. Ada akses digital di sini. Apa sebetulnya akses digital itu? Di sini dikatakan bahwa setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, tapi tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi. Bagi orang-orang yang mungkin mampu di situ ya, kemudian memiliki handphone, memiliki gadget yang lain, di mana orang tersebut bisa memiliki fasilitas, meskipun pemerintah misalnya sudah menyediakan banyak ya akses berkaitan dengan teknologi informasi, internet dan sebagainya, tapi belum tentu semuanya itu berkesempatan yang sama untuk bisa menikmati teknologi tersebut. Kemudian komunikasi digital. Setiap warga diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang berikutnya literasi digital. Ya. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada. Jadi kalau di lingkungan belajar itu bisa digunakan untuk literasi digital. Kalau kalian misalnya disuruh untuk mencari artikel dan sebagainya, bisa Anda gunakan untuk teknologi untuk literasi. Yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah dan tingkah laku, di mana disubkan lagi ada hak digital. Setiap warga mempunyai hak privasi, kebebasan, baik itu berbicara, mengungkapkan pendapat, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga digital, yaitu membantu memanfaatkan teknologi dan mengikuti aturan yang berlaku. Kita itu ada hak privasi kita, pendapat itu juga ada hak kita ya, tapi kita juga harus mengikuti aturan dan norma. Jangan asal misalnya ada orang posting seperti ini, kamu balas dengan postingan yang tidak tepat, tidak baik, seperti itu. Jadi ada yang harus diperhatikan, baik itu norma, etika dan sebagainya. Meskipun di situ adalah hak-hak baik itu kebebasan berbicara, tetapi tetap juga memperhitungkan tentang itu, tentang norma. Kemudian etika digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Tujuannya etika digital di sini adalah menjaga perasaan kenyamanan pengguna lain. Ada orang yang namanya sering menghujat atau hoak-hoak itu. Terkadang berita-berita yang nggak jelas, kemudian bisa saja membuat perasaan orang lain itu tidak nyaman. Netizen itu juga terkadang bisa memojokkan. Ada juga yang memberikan support dan sebagainya, macam-macam. Itu tergantung orangnya sebetulnya. Kemudian keamanan digital. Setiap warga supaya dapat menjaga berhati-hati dalam penyimpanan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat penting sekali. Di sini ada namanya keamanan digital. Maka kalau kita misalnya memiliki file-file yang penting di dalam media kita, maka ini ada privasi. Jangan sampai terus dipublikkan asal-asalan. Kalau seandainya itu betul-betul sangat berharga tapi bisa dikonsumsi orang lain, ini berbahaya sekali. Maka kita perlu hati-hati dalam penyimpanan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian di kehidupan di luar lingkungan sekolah sekarang ada namanya hukum digital, di mana mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Sekarang kita itu lebih tenang. Kenapa? Karena ada hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi atau istilah undang-undang informasi teknologi. Itu ada. Jadi kalau seandainya kalau kalian misalnya atau kita kemudian data-data yang kita miliki itu banyak sekali nih, contoh-contohnya artis itu datanya diambil atau mungkin yang berkaitan dengan hal yang tidak baik akhirnya terungkap dan sebagainya. Itu sudah ada hal-hal yang mengatur di undang-undang ini. Maka hati-hati betul
sekarang itu betul-betul kita jaga lisan kita, ya lisan kita jaga, ketikan kita jaga, ya tulisan yang ketikan itu kita jaga, karena sangat fatal sekali seandainya jika itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, ya karena ada hukum di situ yang mengatur. Kemudian ada transaksi digital. Setiap penjual dan pembeli secara online harus mengetahui kelebihan dan risiko transaksi secara online. Di sini ya ada komponen-komponen berkaitan dengan ini. Ada transaksi digital. Sekarang namanya warga digital itu ya banyak menggunakan transaksi digital sebagai medianya. Jarang sekarang ya, meskipun masih banyak ya face to face jualan seperti itu, atau mau model pembayarannya secara cash langsung, tapi sekarang itu banyak yang menggunakan dunia teknologi itu untuk media penjualan atau istilahnya dalam bahasa kerennya itu e-commerce, yang jual beli barang lewat internet. Kemudian kesehatan digital. Di sini penting sekali. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik fisik maupun mental, di balik manfaat teknologi itu. Maka ini penting sekali kesehatan digital itu. Contoh apa? Ada kasus pernah saya lihat, yaitu ada seseorang yang menggunakan handphonenya di saat itu masih di cas ya, tapi sambil tiduran. Kemudian dia menggunakan handsetnya untuk mendengarkan entah itu musik atau yang lainnya gitu ya. Nah ini sangat berbahaya sekali, mengancam jiwanya sendiri ya, sehingga apa, secara fisiknya mungkin atau mentalnya ini akan berpengaruh. Mungkin dari kupingnya terasa ya pegal, atau mungkin bisa aja meledak gitu, karena apa, posisi ya HP masih di cas, kemudian yang kita gunakan itu bahaya sekali. Jadi bisa juga berpengaruh pada mental psikisnya ya, nanti di saraf-saraf itu akan bisa kena kalau kita tidak menggunakan gadget itu dengan tepat. Ini penting sekali bagi pengetahuan kita. Namanya kita sebagai warga digital itu betul-betul sadar betul untuk apa ya kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut, dan kita bisa mengatur sendiri. Jadi kita itu bukan diatur dari teknologi, tapi kita lah yang bisa mengatur teknologi tersebut. Sekarang hubungan dan komunikasi. Dalam kehidupan nyata, hubungan dengan orang di sekitar bisa menjadi rumit karena disebabkan banyak faktor. Begitu pula hubungan yang dilakukan dengan orang lain ketika daring, sama di sekitar kita lah misalnya seperti itu. Miskomunikasi itu sering ya, sama teman bahkan ya, yang soulmate-nya saja itu bisa aja ya, atau di sekitar kita lah banyak orang. Itu banyak faktor yang bisa menyebabkan komunikasi yang tidak baik. Sepele tapi digawe sing malah ora sepele, digawe malah sing rumit yang bulet dan sebagainya itu ya. Begitu pula hubungan dengan orang lain ketika ada daring, sama ya, miskomunikasi ketika kita menggunakan gadget gitu ya, atau mungkin dengan emoticon itu terkadang orang juga salah persepsi ya. Ini ada hubungan antara komunikasi dengan ya menggunakan gadget. Anda dan rekan Anda dapat saling membantah komentar jejaring sosial atau membangun persahabatan di dalamnya. Banyak terjadi seperti itu, mau di Twitter, di Facebook, IG ya, WA, itu seperti itu, komentar ya, selalu bisa membangun persahabatan, bisa menjadikan permusuhan itu banyak di sini. Berikut adalah beberapa kiat untuk mengelola hubungan daring dengan secara positif. Maka ini ada kiat-kiat khusus mengenai bagaimana mengelola hubungan ya melalui online cara yang positif. Internet merupakan alat, ingat-ingat, internet itu alat ya, alat yang hebat untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada ya di jarak yang jauh. Ini yang positif itu seperti itu. Jangan meskipun ya jauh, enggak tahu orangnya, asal-asalan ya, mungkin membuat postingan yang tidak baik, kemudian apalagi komentar yang kurang baik
dan sebagainya. Kemudian apalagi, bersikaplah baik, sopan dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital. Bahkan jika semua orang bersikap tidak menyenangkan, meskipun orang itu tidak menyenangkan kepada kita, ya, hater itu ya, itu banyak sekali yang nggak suka, netizen surah senang dan sebagainya, itu banyak. Tapi kita harus, kalau kita pribadi yang baik, ya untuk membalasnya pun juga akan baik, tidak terus malah semakin runyam, ya semakin ramai seperti itu. Kemudian apabila bertemu orang asing dalam kehidupan nyata atau daring, tetap waspada. Ingat, waspada, lindungi identitas, itu penting sekali, ya, keamanan dan privasi, serta informasikan kepada keluarga orang yang ditemui secara daring tersebut. Banyak terjadi kasus-kasus yang melalui online itu. Terkadang kita itu terlalu lost gitu ya. Jadi identitas kita, privasi kita, kita buka semuanya, sehingga orang-orang yang tidak kita kenal itu bisa untuk mengakses dengan sangat leluasa. Bahkan pernah kejadian juga, ya, ketika di Facebook misalnya kamu kenalan sama orang, kemudian tidak tahu orangnya seperti apa sejatinya orang itu, tapi kamu pengen ketemuan, ya, setelah ketemuan bisa aja itu namanya hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti ada kesempatan di situ, ya udah, maka banyak terjadi, entah itu melalui penculikan, pembunuhan, melalui awalnya melalui daring online seperti itu. Ini maka perlu, ya, diwaspadai. Ingat, Anda selalu memiliki hak untuk mengatakan tidak. Ingat, untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat Anda, atau memutuskan kontak atau melaporkan siapa saja yang mengganggu kebebasan Anda secara daring ini. Jadi Anda memiliki hak di situ. Bisa Anda laporkan langsung ke pihak yang berwajib, ya, berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan ketika melalui daring, itu bisa segera untuk ditindaklanjuti seperti itu. Next, yang terakhir, teman-teman sahabat pintar, jangan bosan, jangan di skip terus, ya, apapun yang saya sampaikan, meskipun mungkin tidak maksimal, setidaknya itu memberikan gambaran kalian bahwa materi yang kita pelajari adalah tentang kewargaan digital seperti itu. Ingat bahwa ada namanya di sini adalah akronimnya, ya, akronim dari think, ya, is it true, ya, atau benarkah? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? True, benarkah? Kemudian menyakitkankah atau hurtful, ya? Apakah post Anda akan menyakiti perasaan online? Ini penting sekali, kita harus berpikir. Ingat, sebelum kita melangkah menggunakan media itu untuk apa dan sebagainya, itu sebelum mengetik dan sebagainya, itu betul-betul gunakanlah konsep think ini. Benar pora, nyakiti orang apa enggak? Kemudian ilegalkah post Anda? Kemudian necessary, ya, atau pentingkah post Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Kadang hal-hal yang enggak penting pun jadi penting sekarang itu, ya. Misalnya kalian di WA-nya, ya, kegiatan apa sehingga era penting, ya, malah ngebak-ngebaki media penyimpanan orang lain, sing opolah di foto, di share ke, atau mungkin statusnya sebagainya, ya, kadang nggak penting menjadi penting, ya. Sekarang itu seperti itu. Kemudian santunkah post Anda, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Ini penting sekali, konsep think ini kita pakai di dalam berwarga digital itu seperti itu. Maka sebelum Anda berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, WA, Facebook, Twitter, blog, forum, dan lain sebagainya, banyak sekali, ingat komponen di atas atau istilahnya akronim think tadi yang saya sampaikan. Nah, itulah teman-teman semuanya sahabat pintar, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian semuanya, dan tentunya selalu dukung video ini agar bisa lebih berkembang dengan baik, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehat semuanya, dan ikuti video yang berikutnya. Assalamualaikum.